Nah, batasnya wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala normalnya orang sampai jenggot. Kemudian lebarnya antara telinga kanan dengan telinga kiri. Nah, itu secara singkat ya kita bahas. Dan harus rata termasuk kulit yang ada rambut, kecuali rambut jenggot bagi pria dan cambang juga bagi pria yang tebal. Dan ukuran tebal ini apa? Kalau kita melihat dari batas 1,5 dirok itu tidak nampak kulit rambut tersebut atau kulit wajah tersebut yang ditutupi rambut karena tebal. Beda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib tetap harus masuk. Kemudian setelah itu kita ambil air lagi dan kita guyurkan ke kedua tangan kita sampai batas setelah siku. Memang wajibnya adalah siku, tapi kalau ngepres siku tidak mungkin. Maka itu ada kaidah dalam fikih, la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Yang tidak sempurna kewajiban kecuali ditambahi, maka ditambahinya jadi wajib. Nah, setelah itu dan diratakan seluruh tangannya, termasuk kukunya apa segala macam, rata. Kemudian kanan kiri ambil air basahi tangan. Jadi bukan air dengan gendengan, tapi cukup basahnya tangan dengan air baru, bukan air yang habis dipakai untuk membasuh tangan tadi. Kemudian usapkan ke rambut, dan rambutnya itu adalah batas yang ada di kepala kita. Kalau ditarik arah rambut tersebut tidak keluar dari batas rambut, jadi tengah-tengah, bukan ujung. Kalau perempuan kan rambutnya panjang, ujungnya yang diusap, ini tidak sah. Harus yang di kepalanya, yang di batas kepalanya ini, itu yang sah. Kemudian setelah itu baru membasuh kakinya, dan membasuh kaki dilebihi sampai di atas mata kaki, dan diperhatikan juga tungkaknya. Tumit ini kan kadang-kadang kering hingga tidak kena air. Apalagi orang kalau wudhu pakai keran biasa nih atau pakai cebok digambar dari depan, tumitnya kering, dan ini bukan sah. Jadi yang paling afdal adalah ketika dia mengucur kakinya, tangannya itu mengusap atau menggosok bagian kaki tersebut, baik yang di tumitnya maupun di sela-sela jari kaki, karena jari kaki kan lebih rapat dari jari tangan. Apalagi orang yang biasa pakai sepatu, itu jarinya itu mingkup ngaten. Maka itu harus air betul-betul masuk ke sela-selanya dengan rata. Selesai. Untuk Itu cara. untuk kuping yang gimana? Kuping itu sunnah. Sunnah. Kuping itu sunnah, dan ada 16 kali membasuh kuping di dalam proses wudhu, tapi itu sunnah. Yang kita bahas tadi adalah rukunnya dan kewajibannya. Termasuk leher. Kalau leher khilaf, ada yang mengatakan itu bid'ah. Imam Nawawi mengatakan leher itu bid'ah. Untuk membasuh hidung gimana, Kak? Soalnya pernah sampai masuk ke sampai kalung gitu loh. Secukupnya, karena basuh hidung itu mengusap hidung atau istinsyak dan istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak itu memasukkan air. Dan juga madmadah atau kumur ini sunnah. Sunnah dilaksanakannya sebelum wudhu, proses sebelum wudhunya, bukan di dalam wudhunya. Tapi sebelum wudhu kita sunnah pertama membasuh tangan, kemudian kita kumur dan membersihkan hidung. Nah, membersihkan hidung itu dihisap. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya cukup jobone ngerti opel lah. Singkat adalah sama dengan dua anggota wudhu, cuman bedanya adalah yang masalah meratakannya tadi. Nah, yang pertama ambil debu, nah, dengan dua tangan, kemudian pukulkan tangan kita satu dengan yang lain di pinggirnya untuk merontokkan yang kasar-kasar. Emang wajahnya kok kasar ya. Pokoknya mau itu kan. Nah, jadi sisa beleduknya. Nah, kemudian usapkan ke wajah dengan mengatakan nawaitu istibaha li fardis shalah. Nawaitu istibaha li fardis shalah. Maka kita bisa dengan tayamum tersebut sholat fardu satu kali, sholat sunnah terserah, baca Quran, membawa Quran dan lain sebagainya juga terserah. Tapi fardunya cuma satu kali toh. Nah, kita usapkan dengan debu itu wajah kita sama dengan batas wajah di wudhu, cuman bedanya tidak perlu sampai mengulang untuk meratakan masuknya ke kulit. Jadi cukup jalan atau cukup kita meyakini bahwa ini sudah melewati seluruh kulit di wajah kita,
walaupun tidak masuk ke dalam sela-sela rambut yang tipis, itu tidak masalah. Kemudian ambil lagi dengan pengambilan yang kedua di tempat yang berbeda, dan kemudian mengusap kedua tangannya, dan mengusapnya dengan sekali jalan itu dari ujung, ya, ujung tangan kirinya, dari ujung ke telapak tangan kiri di punggung telapak tangan kanan, kemudian dijalankan sampai setelah siku, balik jalankan lagi di punggung, di telapak lengan dan tangan sampai ke atas. Kemudian juga yang sebaliknya begitu, dan kemudian dibeginikan, selesai sudah. Di sini kan ada kan, ininya juga di yang di apa jenenge, Salah-salah. pinggir jari jempol dan jari telunjuk. Ini biasanya kan enggak. Kalau kita lihat tadi kan enggak. Maka ini juga dikenakan juga. Dikatakan juga. Selesai sudah itu. Itu tayamum secara singkat. Untuk yang terakhir doa mempercepat dapat uang gimana, Beb? Soalnya kan haji kan mahal. Ijazahnya dapat uang banyak. Kalau ngenteni pemilu kan sulit, Beb. Kalau ngenteni pemilu kan sulit. Banyak loh sebetulnya. Kita sudah banyak diajari oleh Kanjeng Nabi. Termasuk apa? Baca surat Waqiah ba'dal asar atau ba'dal isya. Ya, kita di sini kan setiap ba'dal asar sudah dapat ijazah saat doanya. Ada doanya juga. Setelah baca surat Waqiah, kemudian membaca doa. Dan kemudian sodakoh itu juga memperbanyak rezeki. Orang kan masuk ke sodakoh kok tambah ke rezeki ya. Sodakoh dengan benar, dan orang yang kita kasih juga sesuai dengan aturan, dengan niat yang benar, dari halal, manfaat. Manfaatnya apa? Kembalinya ke kita lebih banyak. Kembalinya kita lebih banyak. Itu sedekah. Kemudian yang paling wajib lagi apa? Yang paling istimewa lagi adalah kita jangan telat sholat 5 waktu pada waktunya. Itu subhanallah, ada orang yang istiqomah sholatnya tepat waktu, jalannya rezeki itu lancar banget. Jalannya rezeki itu luar biasa lancar. Ibarat kata kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Karena Allah yang beri rezeki dan menciptakannya. Nah kalau kita menjauh atau tidak melaksanakan perintah Allah, atau satu jalur rezeki tunggu apa lucu. Andai kata dapat pun tidak berkah. Kalau ditanya loh, itu wong kafir kok sugih-sugih, karena tidak berkah. Diambil dari riba, dari nipu orang, nipu sana sini, tidak berkah, tapi tidak berkah, tidak manfaat. Manfaatnya hanya duniawi, dan itu pun bukan manfaat yang utama, bukan manfaat yang benar. Nah, kemudian yang kedua tadi satu pertanyaan tadi sudah jawab. Jawaban yang kedua adalah masalah uang dari caleg atau uang dari calon pemilih ini uangnya. Kalau sekarang kan banyak ya, bukan caleg, capres juga. Ada 5 kan kalau salah, ya. Oke. 5 apa 4? 5 coblosan. Belenger. Gak bingung teman. 5. Walhasil kalau kita menerima uang dari mereka, apa hukumnya? Kalau itu membeli suara sesuai dengan hadis Nabi, haram hukumnya. Ketika dia memberikan kita sejumlah uang dengan catatan kita harus memilihnya, dengan kontrak, dengan perjanjian, sakmene sakmono engko daerah iki kudu ana swara sakmene. Atau misalkan jamaah majelis sampean sepira wonge, ya kira-kira sakmene, misalkan 1000. Ya wis niki sampean kula paringi, tapi kudu ana 1000 pemilih untuk milih saya. Bagaimana hukumnya? Haram. Gak akeh gak didik, haram kabeh. Ya, mau semiliaran, mau jutaan, mau mek 1.000. Dosane bodoh. Kemudian ya dosanya otomatis lebih besar kalau yang gede ya. Tapi bodoh-bodoh dosane.
Nah, kemudian dan lagi kalau dosa akan manfaat. Satu. Terus juga menimbulkan fitnah dan menimbulkan ketidakberkahan di harta yang kita peroleh dari uang-uang yang seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada pemberian-pemberian dari mereka tanpa pamrih, misalkan, oke, ini saya tidak membeli suara, ini saya kasih cuman sekedar sodako saja, bis. Kalau nggak mau ngeru, sembunyi secara rahasia seperti itu. Bagaimana hukumnya? Itu masih subhat. Itu masih subhat karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang mencalonkan. Dan walaupun dia tidak ngomong apa-apa, tapi kan ada unsur gak enakan kita, wah, terus gak duit, terus dia ngomong gak sama gak milih pula gak apa-apa, sama terima 1 juta nih gitu. Jadi sodako, ya sungkan lah gak milih. Hah? Coba sama di kota angkat kira-kira milih apa betul? Walaupun ngomong, wih sampean betul milih pula betul nomor itu kan sekedar abang-abang lambe ya. Ya kita nggak tahu hatinya dia ketika dia mengatakan seperti itu ikhlas apa tidak, cuman masalahnya sama hati kita sungkan apa enggak milih deh, ya suka, ya sama aja kan subhat namanya, haram enggak, tapi subhat. Nah subhat kalau duit ya kayak mau enggak nonton deh, boleh akeh nggak apa-apa wes subhat aja, itu ahli dunia nggak nonton lah, nggak usah nonton lah. Dan kalau memang ada orang misalkan santri dia nyalek, kemudian datang sama kiainya atau sama ulama atau sama habibnya minta doa tanpa pamrih didoakan, maka didoakannya begini, apa sih dadi api sampean, moga-moga Allah memberikan apa yang jadi baiknya. Lek dadi api ikon dadi ya dadi, lek ternyata dadi ini api ikon gak dadi, maka Allah menjadikan susah untuk kamu jadi, enak kan? Lek memang kon dadi iku dadi api ikon dan masyarakat dan umat Islam, maka muga-muga kon dadi. Lek gak, maka muga-muga kon gak dadi. Beres. Hah? Mana? Nggih. Nah, terus kriteria pemilih bagaimana? Itu sudah balik gua sampaikan. Kriteria apa, siapa yang harus kita pilih? Gampang. Saya tidak akan nunjuk ya. Karena kita kan sudah komitmen keluarga besar Habib Ali tidak bakal muncul. Kita milih yang pertama Islam, orangnya kudu Muslim. Itu yang harus kita lihat. Siapapun, mau capres, cawali, apapun pokoknya, yang kita pilih harus Islam. Kemudian yang kedua, kita harus lihat sejarah niku terhadap Islam bagaimana. Atau wongi fasik nama mboten. Atau dia pernah bermasalah dengan umat Islam atau dengan ulama apa tidak? Nah, dia ternyata bermasalah sama umat Islam, bermasalah sama ulama, ya sudah usah dibeli, misalnya dia aneh, golek sing jane maneh. Kalau dia misalkan, oh iki wong Islam, oh wong iki masa lalunya tidak bermasalah dengan Islam, wong iki kena tidak fasik, tidak pernah nampak atau berita tentang kefasikan ini wong. Lihat yang ketiga, kenapa? Pendukungnya, pengusungnya, atau saat ini apa jenenge? Partainya ya, partainya, koalisinya apa? Ini koalisi itu. Namanya apa? Koalisi kan? Lihat koalisinya atau pendukung partai-partainya itu apakah bermasalah dengan Islam apa tidak. Kalau ada partai-partainya itu bermasalah dengan Islam, ya udah usah dipilih. Itu orang Islam benar, tapi partainya, pendukungnya, sing lingkungannya dia yang mengusungnya orang sing gak kena, ya gak usah. Pilih sing liyane. Beres. Nah kalau misalkan itu berlaku untuk semua ya, maksudnya untuk siapa saja, untuk mau presiden kah, mau apa saja kah, itu yang harus kita jadikan kriteria kita. Dan ini tidak melanggar undang-undang. Ini tidak melanggar undang-undang, karena ini sesuai dengan undang-undang juga. Dalam artian kita dalam Undang-Undang Dasar 45, kita dikasih kesempatan atau diberi kebebasan untuk menjalankan agama kita sesuai dengan keyakinan kita. Nah, di dalam agama kita wajib untuk memilih pemimpin yang Muslim dan tidak fasik. Dan kita otomatis sebagai orang Islam
harus mengutamakan keislaman orang tersebut dan juga pendukungnya. Kita harus melihat apakah menguntungkan Islam atau tidak. Nah, gurung-gurung misalkan sudah tidak menguntungkan Islam, atau track recordnya tidak menguntungkan Islam, atau malah janjinya tidak akan menguntungkan Islam, ya nggak usah dipilih karena kita orang Islam kok. Ini bukan negara Islam, betul, ini bukan negara Islam dan kita tidak perlu merubah negara ini. Sistemnya tetap seperti ini. Nah, ini sudah dibentuk oleh ulama-ulama para habaib juga malah yang membangun negeri kita ini. Para kiai, para habaib yang membangun negeri kita ini. Ya, sudah seperti ini. Cuman ya tadi dalam memilih kriteria pemimpin maka kita utamakan keislamannya. Selesai. Gak perlu ngeluh.